Hai semuanya, gue hari ini akan ngebahas soal applying asylum yang katanya memang nanti bisa mendapatkan work permit dan social security number yang cepat. Apakah itu betul? Dan apakah memang ada orang-orang atau pengacara, orang Indonesia pun yang memang membantu si proses ini? Satu, itu betul, dan gue udah banyak mendapatkan laporan. Tapi dua, gue nggak tahu berapa kalian harus membayar, dan juga orang-orangnya itu siapa gue tahu, tapi itu bukan inti dari video ini. Inti dari video ini adalah teman-teman gue juga banyak yang seperti itu ya. Ada teman-teman yang seperti itu. Situasi dan kondisi kalian, kenapa kalian mau segera mendapatkan pekerjaan yang mungkin lebih dari bekerja di suatu pabrik atau suatu daily, makanya membutuhkan work permit dan SN secara cepat, itu urusan kalian, itu bukan urusan gue. Dan kalau menurut gue sih, gue nggak boleh ngejudge situasi dan kondisi kalian. Kita semua punya masalah masing-masing. Ada yang datang ke sini karena punya banyak utang, ada yang datang ke sini karena memang harus membiayai keluarga, dan mungkin peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu di sini mungkin lebih baik. Dan walaupun pekerjaannya bukan seperti pekerjaan kantor, tapi mungkin gajinya itu akan lebih baik dan akan lebih ini ya, you can stretch the dollar gitu, dibanding kalau bekerja di Indonesia udah mati-matian tuh tapi susah gitu. So, gue nggak akan pernah ngejudge kalian mau apply asylum untuk soal apapun. Itu urusan kalian. Yang gue minta adalah jangan ke gue terus nanya gimana ya sebaiknya alasannya itu apa. Gue nggak bisa memberikan alasan itu, gue nggak bisa memberikan legal advice atau saran secara hukum. Jadi tolong dipikirkan baik-baik. Kenapa harus dipikirkan baik-baik? Karena kalau kalian apply asylum, satu, making sure jangan bohong. Terus kalau memang kalian abusing the system, jadi kita secara buka-bukaan aja gitu, secara real, kalau memang kalian memutuskan bahwa ini adalah jalan yang terbaik untuk kalian, siaplah untuk tinggal lama di sini. Whatever it is. Obviously, you can make your own decision gitu ya. Kalau kalian membayar orang untuk mengisi formulir ini, berarti kalian mungkin harus punya uang banyak, dan gue nggak tahu orang itu akan membantu seperti apa. Kalau gue ngasih informasi seperti ini, gue nggak akan pernah ngecas. Gue bantu sebisa gue gitu ya. Terus kalau memang kalian applying asylum, terus kalian sudah mendapatkan work permit dan social security, terus nanti kan kalian akhirnya akan sidik jari biometrik. Just know bahwa informasi kalian itu sudah ada di dalam sistem imigrasi Amerika. Kalau misalnya kalian akhirnya pulang, terus kan istilahnya tuh status atau case asylum kalian tuh bisa angus gitu. Karena seharusnya kalian nggak boleh kemana-mana sampai di approve. Kalau kalian pulang, kalian nggak akan bisa lagi ke Amerika. Kalian ganti paspor pun nggak bisa lagi ke Amerika karena mereka udah punya sidik jari kalian. Kalau memang kalian siap untuk applying asylum dan memang mempunyai alasan yang sangat kuat, itu tolong bukti-buktinya dikumpulkan dari sekarang. Jadi nanti pada saat kalian dipanggil untuk memberikan ini ya, kesaksian di court, di pengadilan itu, you are ready. Makanya gue selalu memberikan saran untuk pakailah seorang lawyer atau at least konsultasilah dengan si lawyer itu. Kan ada tuh yang datang terus alasannya mungkin ada kerusuhan lah di mana gitu. Terus atau mungkin mengalami kekerasan. Kalau ada laporan polisi di Indonesia, diterjemahin. Terus kalau misalnya ada seperti berita di koran dan lain-lain di Indonesia, itu kalian kumpulkan dari sekarang bukti-buktinya seperti itu. Kalau kalian apply asylum, terus kemudian suatu saat di Amerika ada pemutihan, itu udah pernah terjadi ya, salah satu presiden, pemutihan untuk orang-orang yang tidak bersurat tapi tidak pernah melakukan tindakan kriminal, terus mereka akhirnya bisa mendapatkan green card. Orang yang apply asylum nggak akan bisa masuk dalam proses pemutihan itu. Itu coba dipikirkan baik-baik. Terus juga kalau memang kalian, intinya tuh gini, kamu siap untuk tinggal lama di Amerika,
dengan si WP dan SSN itu. Tapi sebenarnya mungkin alasan kalian untuk apply asylum atau suaka politik itu tidak kuat. Terus nanti akhirnya akan ditolak. Kalau ditolak, you have to go home, right? Terus kalau misalnya you're not sure, you just have to be sure. Dan siaplah untuk tinggal di Amerika itu lama. Kecuali kalian mau status atau case kalian itu angus gitu. Jadi it's very complicated. Kenapa itu scam? Is a loophole. Ada nih lawyer imigrasi yang udah membuat ini. Nanti gue taruh deh linknya di bawah. Udah membuat kenapa ini loophole, karena orang-orang itu mencari proses yang instan biar cepat-cepat dapat work permit dan social security number. Padahal itu bukan jalan yang benar gitu loh. Teman-teman yang mungkin mendapatkan pengecualian yang mengalami kekerasan di Indonesia, dan terutama teman-teman yang LGBT itu juga mereka juga harus mengumpulkan bukti bahwa mereka mungkin takut ke Indonesia gitu. Nah, itu coba dikumpulkan dari sekarang. Itu alasannya lebih legit. Ada juga yang bohong, pura-pura jadi bencong, pura-pura jadi LGBT. Itu urusan lo sama diri lo sendiri, itu urusan lo sama Tuhan. I'm not going to judge you. Tapi again, berarti you are abusing the system. Salah satunya yang gue pikir gini, kalau memang lo menggunakan jasa seseorang yang bantuin kalian mengisi formulir asylum atau apa aja, dan orang itu bukanlah seorang lawyer, just make sure isinya formulir itu kalian lihat baik-baik, jangan sampai dia tuh bohong gitu. Atau at least kalau kalian sama-sama berbohong, kalian harus tahu dong isinya formulir itu apa. Gue gak akan pernah deh ngejudge. Terus gue bukan orang yang, oh ini akan gue laporin orang ini gitu, karena dia memanfaatkan komunitas. Komunitasnya mau dimanfaatin gitu loh, karena memang ada orang-orang yang mencari jalan keluar yang instan aja gitu loh, dan mereka siap aja pulang ke Indonesia, udah ya gak apa-apa lah, yang penting. Jadi gini loh, jadi kayak yang dipikirin adalah jangka pendeknya aja, sementara jangka panjangnya tidak dipikirkan. Again, gue gak akan menghakimi lo, gue gak akan ngejudge lo, tapi supaya diketahui bahwa ini adalah immigration fraud. Gue gak akan ngelaporin, karena gue istilahnya, gue tahu ada teman-teman yang mungkin apply, tapi I also don't know anything, right? Yang gue pikirkan adalah gimana caranya lu hidup dengan diri lu sendiri. Kita semua punya situasi dan kondisi yang beda-beda, dan kita punya tantangan hidup yang berbeda-beda. Jadi lebih baik gue nggak tahu, dan gue nggak akan pernah, kalaupun gue tahu, gue nggak akan pernah ngejudge kalian, itu hidup lo. Dan gue nggak akan pernah ngejudge orang dari gaya hidup, dari seksualitas, dari agama, dan lain-lain. Selama lo baik ke gue dan ke komunitas, I will always try to support you. Tapi juga jangan tutup mata dengan hal-hal seperti ini. I hope juga seperti para pastor, para pendeta, para imam, kalau dengar-dengar hal seperti ini, mungkin sebaiknya dihimbau untuk hati-hatilah kalau melakukan penipuan imigrasi seperti ini. Itu aja, gue merasa gue harus buat video ini supaya kalian menyadari ini kenyataannya tuh seperti ini gitu loh. So, but after this, ya terserah kalian aja. This is your life, and keputusan apapun yang kita ambil dalam kehidupan kita, haruslah kita siap menerima resiko apapun. Oke? Terima kasih semuanya udah dengerin. Semoga semuanya sehat, aman, dan tentram. Salam komunitas.